Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Mega Fortuna Putri atau akrab disapa Dinda, merupakan salah satu peserta Diklat Latsar CPNS BPK 2022, angkatan 26 kelompok 4. Berikut learning journal saya pada hari ini. Rabu 20 April 2022 merupakan hari ke-11 tahap learning Diklat Latsar CPNS BPK 2022 yang diisi dengan 3 jam pelajaran sinkronus dan 6 jam pelajaran asinkronus. Pada sesi sinkronus hari ini, kami mempelajari nilai berakhlak yang berfokus pada nilai akuntabel dan loyal sebagai hasil dari polling yang diadakan oleh Pak Guntur pada malam harinya terkait nilai berakhlak yang tersulit untuk dipahami. Sebelum memulai materi sinkronus, Pak Guntur memberikan sedikit games psikologi. Psikologi adalah sebuah permainan psikologi dari negara Sakura yang dilakukan untuk mengetahui karakter seseorang melalui sebuah cerita atau imajinasi. Nah, pada permainan ini kita diarahkan untuk menjawab pertanyaan satu persatu yang kemudian akan dibahas artinya dari pilihan tersebut dan pertanyaan tersebut di akhir diskusi. Cerita yang diangkat terkait kita seseorang yang sedang kehilangan arah di sebuah hutan dan menemukan sebuah kebun stroberi yang tidak terlihat pemiliknya. Nah, pilihannya apakah kita mendekati kebun tersebut atau malah menjauh. Nah, jika kita mendekati, berapa kira-kira tinggi dari pohon stroberi pada kebun tersebut, berapa buah yang kita ambil, apa rasa buah yang kita ambil, dan apa reaksi dari pemiliknya jika mendapati kita mengambil buah dari kebunnya. Cerita tersebut dianggap sebagai sebuah anggapan perselingkuhan, di mana jika kita memutuskan untuk mendekati bahkan mengambil buah di kebun stroberi itu, berarti kita juga memiliki niat untuk berselingkuh dan melakukannya. Permainan ini saya rasa cukup menarik karena dapat membuat peserta lebih rileks sebelum menerima materi yang akan dibahas. Selanjutnya kita masuk ke materi loyal dan akuntabel. Yang pertama, nilai loyal. Mata pelatihan nilai loyal ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai loyal pada peserta dan diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat mengimplementasikan nilai loyal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun panduan perilaku atau kode etik loyal yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kedua, nilai akuntabel, di mana mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai akuntabel pada peserta yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat mengaktualisasikan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari nilai akuntabel yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Setelah mengulas materi, kita diinstruksikan untuk mendiskusikan studi kasus yang diberikan. Kelompok saya yaitu kelompok A4 mendapat studi kasus akuntabel, sedangkan kelompok A4B mendapat studi kasus loyal. Dalam studi kasus akuntabel membahas terkait penemuan SPPD fiktif dan dugaan markup anggaran di pemerintah Kota Dumai. Secara singkat, terdapat penemuan dari pemeriksaan BPK yang ditemukannya surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif pada perjalanan dinas ASN di Pemkot Dumai dan ditemukannya markup atau penggelembungan anggaran di bagian umum di mana terdapat selisih bayar mencapai 20.238 sekian antara SPJ makan dan minum yang dibayarkan oleh Pemkot Dumai dengan bukti kwitansi pembelian. Selain itu ditemukan juga kejanggalan dalam laporan disampaikan kepada mereka, yaitu BPK, yakni setiap laporan bulanan pengadaan makanan dan minuman oleh bagian umum Kota Dumai, jumlah dan jenisnya selalu sama tiap bulannya. Upaya markup anggaran lainnya seperti dari SPJ yang disampaikan bagian umum menyediakan 25 kotak snack, namun bukti pemeriksaan hanya ditemukan 9 kotak snack untuk 9 orang petugas jaga pagi, serta terdapat upaya-upaya markup lainnya. Nah, dalam diskusi ini terdapat poin-poin yang perlu dianalisis dan setelah menganalisis poin-poin tersebut, berikut juga jawaban kami. Yang pertama, kondisi apa yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus tindak pidana korupsi? Jawaban kami setelah melaksanakan diskusi yaitu yang pertama ditemukannya SPJ fiktif perjalanan, dan yang kedua ditemukannya markup anggaran penyediaan makan dan minum petugas jaga di kediaman wali kota dan wakil wali kota Kota Dumai. Yang kedua, jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan berita itu? Ya,
Jawaban kami jenis tindak pidana korupsi dalam merugikan keuangan negara. Ketiga, siapa saja pihak di dalam berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi? Jawaban kami yang ada dua. Yang pertama, Kepala Bagian Umum Sekda Kota Dumai, dan kedua, PPTK Kota Dumai yang sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Keempat, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam berita itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi? Yang pertama, adanya selisih bayar 20 juta itu, dan yang kedua, adanya markup anggaran pengadaan makan dan minum petugas jaga kediaman rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Kota Dumai. Yang kelima, apa dampak yang akan terjadi ke depannya setelah berita itu terjadi? Nah, kita menjawab ada tiga. Yang pertama, akan mencoreng nama baik instansi tentunya. Yang kedua, mencoreng nama baik pelaku tindak pidana korupsi dengan akan dikucilkannya dari masyarakat dan keluarga. Ketiga, akan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan Kota Dumai. Dan yang terakhir, keenam, bila Anda harus memilih salah satu peran dalam berita itu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kami tentunya memilih sebagai pemeriksa BPK yang menemukan temuan-temuan tersebut. Yang kami lakukan akan menindak tegas temuan dan koordinasi dengan instansi instansi terkait, yaitu pemerintah Kota Dumai, apakah mau mengembalikan selisih anggaran. Selanjutnya, untuk sesi asinkronus, saya memanfaatkan sesi ini dengan mengerjakan 3 tugas individu yang diberikan untuk hari ini, yaitu pertama, refleksi berakhlak, di mana saya menceritakan terkait pengalaman saya saat menjadi anggota dan pengurus dari suatu organisasi hukum di kampus selama 2 tahun sewaktu kuliah, dan kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Seperti contohnya, saya pernah menjadi pemateri untuk salah satu kajian bahasa Inggris di organisasi tersebut dalam wujud implementasi nilai kompeten, khususnya panduan perilaku membantu orang lain belajar. Tugas kedua yaitu habituasi berakhlak, di mana saya merancang dan mengusulkan 3 upaya dalam membangun budaya berakhlak dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pemeriksa BPK. Contoh salah satu upaya yang saya usulkan yaitu diadakannya kegiatan Auditor Day, di mana pelaksanaannya bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM. Diperlukan adanya kegiatan Auditor Day ini yang dapat dilaksanakan sekali dalam sebulan. Dengan hadirnya tantangan-tantangan baru dalam pemeriksaan yang terus-menerus berubah seiring waktu, maka dari itu kita perlu melakukan adaptasi, dan melalui kegiatan ini peserta dapat membahas terkait permasalahan-permasalahan atau hal-hal baru yang dihadapi oleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat menjadi pembelajaran baru agar dapat menanggulangi bagi pemeriksa yang belum menghadapi permasalahan atau hal tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari nilai kompeten dan nilai adaptif. Terakhir, saya mengerjakan tugas learning journal dengan menceritakan apa saja yang saya pelajari selama kegiatan sinkronus dan asinkronus berjalan pada hari ini. Sebagai penutup hari, saya mengisi aktivitas harian di sistem kelola tugas. Terima kasih.